Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Ahmaduhu wa ashkuruh fahuwal ghafurus syakur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di bulan yang penuh mubarakah ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ramadan, memberikan di dalamnya, melimpahkan ampunan, memberikan di dalamnya kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita ketahui sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa puasa menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat lillahi ta'ala. Lalu timbul pertanyaan besar, apakah hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Khususnya di mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang makan dan ia dalam keadaan lupa sementara ia berpuasa, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya makan dan minuman. Lalu timbul pertanyaan yang membuat terkadang ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi was-was. Apakah ludah yang masuk ke dalam kerongkongan dapat membatalkan puasa? Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahwa ibtila'ur riq la yuftirus shaum idza kana al-'adah li'annahu ya'suru al-i'tizaru minhu. Menelan ludah tidak membatalkan puasa, karena ludah merupakan salah satu hal yang sulit ataupun yang susah untuk dicegah masuk ke dalam kerongkongan. Lalu Imam Nawawi memberikan 3 syarat. 3 syarat agar ludah yang masuk ke dalam kerongkongan tidak batal. Yang pertama adalah ludah berasal dari diri sendiri. Yang kedua adalah ludah tidak keluar dari syafatain, dari 2 bibir. Dan jika keluar dari 2 bibir kemudian masuk ke dalam tenggorokan, maka puasa batal. Kemudian yang ketiga adalah ludah tidak bercampur dengan sesuatu, misalnya teh ataupun permen. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu
ke dalam kerongkongan ataupun rongga tubuh dengan sengaja dan mengetahui akan keharaman masuknya sesuatu. Adapun hal yang kedua yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam kerongkongan ataupun rongga-rongga tubuh dengan sengaja. Adapun rongga-rongga tubuh yang dimaksud diantaranya adalah rongga mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Lalu timbul pertanyaan, apakah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh di luar dari lima rongga tubuh tersebut dapat membatalkan puasa? Contoh, misalnya seperti vaksin COVID-19. Baga fatwa Mesir, Dr. Magdi Ashur mengatakan bahwa vaksin COVID-19 tidak membatalkan puasa karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tidak melalui lima rongga tubuh yang disyaratkan oleh para ulama, seperti kerongkongan, rongga hidung maupun telinga. Kemudian pertanyaan kedua, apakah seorang ibu-ibu yang mencicipi makanan dapat membatalkan puasanya? Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang masuk ke dalam mulut tidak membatalkan puasa selama barang tersebut tidak lewat ke dalam kerongkongan sehingga masuk ke dalam tubuh. Adapun yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu al-qai fala alaihi al-qada wa man istaqa'a fa alaihi al-qada. Muntah yang dengan sengaja sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama, seseorang yang memasukkan tangan ke dalam kerongkongan kemudian menggoyang-goyangkan lalu keluar sesuatu dalam perut atau muntah, maka hal itu membatalkan puasa. Berbeda halnya dengan seseorang yang mudik lalu merasa mual lalu muntah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Berbeda halnya dengan seseorang yang mudik lalu merasa mual dan muntah di dalam mobil, maka pada saat itu puasanya tidak batal dan tetap melanjutkan puasanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah hubungan suami istri dengan sengaja. Para ulama sepakat bahwa berhubungan suami istri ketika berpuasa dapat membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan ajma'atil ummat ala anna al-jima' fil qubul wal dubur ala shaib yubtilu saumahu. Apabila seorang suami istri berhubungan suami istri ketika siang dan ia dalam keadaan puasa dengan sengaja, maka puasanya batal. Dan hendaknya dia harus memperhatikan beberapa hal yang disyaratkan oleh para ulama. Ada 3 hal yang harus diperhatikan bagi orang yang berjima dengan sengaja ketika siang hari. Pertama adalah dia harus menahan sisa puasanya. Yang kedua adalah kafarat. Yang ketiga adalah mengqadha puasanya dengan segera. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah istimna atau keluarnya sperma dengan sengaja. Para ulama ataupun Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan man istamna fa anzal batala shaumuhu. Barang siapa yang beristimna kemudian spermanya keluar, maka puasanya batal. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika seseorang
yang keluar sperma dalam keadaan tidak sengaja ataupun misalnya mimpi basah. Adapun orang yang mimpi basah, Imam Nawawi mengatakan amma man ihtalama fala yuftir fala yubtilu saumahu, sebagaimana dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di antara hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah pingsan. Jika seseorang berniat berpuasa lalu ketika di siang hari dia pingsan, maka puasanya batal dengan syarat. Syarat yang pertama, apabila dia tidak mendapati ataupun dia tidak sadar di waktu siang hari, maka puasanya batal. Namun jika dia masih mendapati waktu menahan tersebut, walaupun hanya sebentar, maka puasanya tetap sah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir adalah haid, nifas, dan melahirkan. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan annal haidha wan nifas wal junun war riddah yubtilu saumahu tala am lahzatan fin nahar. Seseorang yang haid ataupun nifas ketika ia berpuasa, namun di tengah puasanya keluar darah haid ataupun darah nifas, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Meskipun darah haid tersebut ataupun nifas tersebut keluar di detik-detik akhir waktu untuk berbuka. Itulah tadi di antara hal-hal yang membatalkan puasa. Kita berharap semoga segala ibadah kita yang kita lakukan di bulan puasa ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan mohon maaf. Ramadan helwa, insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.